teman-teman, kita masih bisa berkumpul, beribadah, dan bersekutu bersama saat ini, walaupun hanya secara online, tapi kita semua tetap tahu bahwa kasih setia Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Ibadah gabungan Pemuda Maranatha Ibufu hari ini mengangkat tema peringatan Allah sebagai awal pemulihan. Mari sama-sama kita semua menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu, dan dengan semangat kita menyanyikan pujian Dia Girangkanku. Teman-teman, mari kita buka ibadah ini dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini, dari rumah masing-masing maupun kami yang berkumpul saat ini. Ya Bapak, sekarang kami akan memulai ibadah gabungan kami. Kiranya Engkau memberkati kami semua, berkati hati dan pikiran kami, biar hati dan pikiran kami hanya menuju pada Engkau saja. Ampuni dosa dan kesalahan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Teman-teman semuanya siap puji Tuhan? Siap! Kita angkat pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Rekan-rekan muda sekalian, kehidupan kita tidak luput dari dosa. Seringkali kita menjadi manusia yang mementingkan diri sendiri daripada lingkungan di sekitar kita. Hal ini sudah tidak sesuai dengan kehendak Allah dan membuatnya tidak mau berkompromi akan hal itu. Namun Allah dengan caranya sendiri dapat membuat kita berproses dan akhirnya kita dipulihkan dari dosa. Seperti dalam Ibrani 11 ayat 7 yang berkata, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahteranya untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu, ia menghukum dunia
dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Mari bersungguh-sungguh di hadapan Allah, kita puji Dia dan menyembahnya. Layak dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana bagi Raja pun Tuhan. Hosana layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Teman-teman, mungkin ada saatnya di mana kita merindukan Tuhan. Kita rindu Dia hadir bersama-sama dengan kita. Kita rindu lawatan Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita sambil mengangkat pujian Tuhan, aku rindu. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Aku rindu, Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku
rindukan Rohmu mengurapi saat ini. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Rohmu mengurapi saat ini, teman-teman, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita dalam doa kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu di sini dengan keadaan yang sehat ya Bapa. Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya firman ini boleh berguna bagi keseharian kami dan kerajaan di surga. Hanya ini dalam permohonan kami ya Bapa, yang dalam Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom teman-teman pemuda Gemit Maranatha Bufu, di mana saja teman-teman berada. Malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 dibawa perikop kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mana Tuhan. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan, dan kita sekalian dikatakan berbahagia apabila kita membaca, merenungkan, dan melakukan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Sekali lagi shalom teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah tema peringatan Allah sebagai awal pemulihan. Teman-teman yang terkasih, mengawali perenungan kita malam hari ini, saya akan berikan satu pertanyaan refleksi bagi kita. Siapa di antara kita yang pernah melakukan kejahatan? Sambil teman-teman bertanya dalam pribadi masing-masing, saya mengajak kita semua untuk melihat kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Teman-teman, jumlah manusia semakin bertambah di bumi, namun keadaan tampak semakin kacau. Ini dilihat dari apa yang digambarkan dalam kitab Kejadian 6 ini ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6.
Teman-teman, kejahatan yang dilakukan oleh manusia ini digambarkan bahwa manusia melakukan kawin campur antara manusia, anak-anak Allah dan juga anak-anak perempuan. Anak-anak Allah di sini menggambarkan tentang keturunan daripada Set. Teman-teman bisa baca dalam pasalnya yang kelima. Di situ dengan jelas bahwa Set dan keturunannya adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Sedangkan anak-anak perempuan digambarkan sebagai keturunan Hawa atau keturunan yang terkutuk. Teman-teman yang terkasih, kejahatan yang dilakukan oleh manusia ini sangat menyakiti hati Tuhan. Kemudian Tuhan mulai memberikan hukuman dengan mau memusnahkan bumi dan juga membatasi umur manusia yang hanya 120 tahun saja. Nah teman-teman, saya akan ajak kita semua untuk mencoba melihat dua hal yang akan saya bagikan. Yang pertama di sini adalah penghukuman. Teman-teman, jika kita periksa kembali dalam bacaan kita, bahwa ada kata menyesal dari Tuhan. Tuhan menyesal telah menciptakan manusia. Teman-teman, kalimat menyesalah Tuhan telah mengundang banyak pertanyaan. Bahkan saya secara pribadi pun juga bertanya-tanya, kenapa Tuhan menyesal? Ungkapan Tuhan menyesal harus diletakkan pada kenyataan bahwa hidup manusia telah menyedihkan hati Tuhan. Berbagai kebaikan dan kesempatan yang Tuhan berikan, baik itu dari Adam dan Hawa, bahkan sampai keturunan-keturunannya, ternyata diabaikan oleh manusia. Nah teman-teman, akibat dari dosa ini, Allah memberikan penghukuman bagi manusia. Hukuman apa itu? Teman-teman bisa lihat dalam ayatnya yang ketiga, bahwa Tuhan membatasi usia manusia hanya 120 tahun saja. Teman-teman, kalau kita lihat dalam pasal 5, usia ada yang sampai 900 tahun. Tapi karena dosa yang dilakukan, akhirnya Tuhan memotong sampai cuma 120 tahun saja. Teman-teman, kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita saat ini, 120 tahun itu angka yang sangat fantastis. Mungkin hanya bagi sebagian orang saja bisa menginjak usia sampai 120 tahun. Karena kenyataan pada saat ini, orang tua kita baru umur 70-an tahun, bahkan 50-an tahun saja sudah mengalami banyak penyakit yang dialami karena masalah entah dari makanan maupun pola hidup. Teman-teman, poin yang kedua adalah anugerah. Teman-teman, bicara tentang anugerah yang Allah berikan, saya mau kasih satu pertanyaan lagi. Apakah semua ciptaan ini dihapuskan oleh Allah atau dilenyapkan oleh Allah? Ternyata tidak. Bahwa ada seorang bernama Nuh, dia mendapat kasih karunia. Keberadaan Nuh yang hidup takut akan Allah menunjukkan bahwa bukan Tuhan salah menciptakan manusia, tetapi pilihan dari setiap pribadi manusia itu yang ingin menyimpang dari rancangan Tuhan. Dari sekian banyak manusia di bumi, ternyata ada satu orang benar yang membuat Tuhan tidak menyesal, yaitu Nuh. Jadi dia dapat kesempatan untuk tetap hidup. Nah teman-teman, kalau kita mau merenungkan, kira-kira apa yang kurang dari pemberian Allah bagi manusia? Karena rasa ketidakpuasan manusia akhirnya terus menjerat manusia untuk jatuh dalam dosa. Tetapi sekali lagi bahwa Nuh tetap taat kepada Allah. Dia mendengarkan apa yang menjadi perintah Allah dan kehendak Allah. Teman-teman, terkadang dalam hidup ini banyak hal yang kita lakukan telah membuat Tuhan bersedih karena kita menyimpang dari rencana Tuhan. Perlu diingat bahwa Tuhan memberikan ladang pelayanan untuk kita masing-masing, bukan untuk mencari pujian. Ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia, meskipun mereka terus jatuh dalam dosa, tapi karena anugerah Allah, Dia panggil mereka keluar dari keberdosaan itu untuk hidup takut akan Tuhan, dan yang paling penting dari semua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini menjadi satu peringatan bagi kita bahwa ketika Allah mau melenyapkan yang jahat,
Dia masih memberikan kesempatan, dan kesempatan yang dia berikan tidak saja tentang keselamatan, tetapi dia juga memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan Nuh. Teman-teman coba bayangkan jika teman-teman dihukum dengan air bah, kemudian teman-teman dibiarkan begitu saja tanpa ada cadangan makanan atau apapun itu. Pastinya hidup akan sangat menderita. Karena dalam cerita Nuh, air bah itu bukan dalam waktu yang singkat. Allah tahu bahwa apa yang diperlukan oleh Nuh dan keluarganya, maka dia menyuruh untuk membawa masuk setiap ciptaan-ciptaan yang lain, baik itu dari binatang, binatang-binatang yang melata maupun binatang-binatang yang bisa dikonsumsi oleh manusia, untuk dibawa masuk ke dalam bahtera itu. Teman-teman yang terkasih, di sini terlihat bahwa anugerah Allah sudah tergambar jelas ketika peristiwa ini terjadi, ketika peristiwa Allah mau melenyapkan bumi. Bukan saja ketika kita lihat dalam perjanjian baru bahwa Allah memberikan Yesus Kristus sebagai penebus bagi manusia dari dosa-dosa, tetapi dalam perjanjian lama juga sudah tergambar bahwa Allah memiliki kasih. Kasihnya itu ditunjukkan dengan cara memilih Nuh dan juga menyuruh Nuh untuk masuk ke dalam bahtera bersama dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Teman-teman, kita belajar dari firman Tuhan malam hari ini bahwa sekalipun dosa kita begitu banyak, sekalipun kita terus terlena dan terus berkompromi dengan dosa, tetapi Allah terus memberikan kesempatan. Allah memberikan kesempatan bagi setiap orang yang peka terhadap kehendak Allah. Jadi teman-teman, jika kita tidak peka, kita tidak mendengarkan, cepat tanggap apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, maka kita bisa saja termasuk ke dalam golongan-golongan orang yang binasa, bilangan-bilangan orang yang tidak mendapat anugerah dari Allah. Dan teman-teman, hal paling istimewa yang tidak bisa kita jumpai di dunia ini adalah kesetiaan dan kebaikan Tuhan. Teman-teman, kesetiaan dan kebaikan Tuhan tergambar jelas ketika Tuhan hadir dan memberikan pengampunan bagi kita. Teman-teman, bahkan dalam kisah penciptaan, Tuhan telah mengatur segala sesuatu dengan baik adanya, secara teratur, untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan kita juga, teman-teman. Jadi manusia sebagai ciptaan yang paling mulia dari antara ciptaan yang lain diberikan hak istimewa untuk melestarikan, bahkan lebih daripada itu berkuasa atas ciptaan-ciptaan yang lain. Teman-teman, ketika manusia diberikan anugerah untuk berkuasa atas ciptaan yang lain, kita harus ingat juga bahwa jangan sampai anugerah yang Allah berikan bagi kita gunakan secara berlebihan. Secara berlebihan di sini berarti bahwa teman-teman, kita sebagai manusia akhirnya menggunakan itu untuk kepuasan pribadi kita tanpa memikirkan kembali orang-orang di sekitar kita atau bagaimana ciptaan itu dapat terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan manusia-manusia di masa mendatang. Teman-teman, Allah bukan kekurangan cara untuk memberkati manusia atau untuk memelihara manusia, tetapi sebagai ciptaan yang mulia, ciptaan yang Tuhan berikan akal budi, kita juga harusnya berpikir untuk bagaimana kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada. Kurang apa lagi? Semua yang Tuhan berikan cukup untuk Nuh dan keluarganya. Untuk kebutuhan sandang pangan mereka sudah cukup, karena Nuh masuk ke dalam bahtera membawa segala sesuatu yang mereka butuhkan, dan itu Allah perintahkan dan Allah sanggup untuk memelihara itu semua. Teman-teman yang terkasih, dari kisah ini kita juga belajar bahwa Allah melakukan segala sesuatu itu sangat tepat dan tidak ada yang kurang bagi kehidupan manusia. Semua yang Dia buat teratur, dan jika kita lihat keteraturan Allah itu terlihat ketika Dia menciptakan dunia ini. Dari hari pertama sampai hari ke-6, manusia menjadi ciptaan di hari terakhir. Karena apa? Karena manusia membutuhkan segala sesuatu yang diciptakan dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-5. Coba teman-teman kita bayangkan, kita hidup dalam kegelapan.
tidak ada terang, tidak ada matahari. Semuanya gelap, tapi ada ciptaan-ciptaan lain. Pastinya kita akan bertabrakan. Nah, teman-teman, kita belajar malam hari ini bahwa anugerah Allah begitu besar bagi kehidupan kita. Jangan pernah sia-siakan apa yang Allah berikan bagi kita. Teman-teman, saya ajak kita semua untuk buka kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-7 sebagai salah satu landasan untuk tema kita dalam malam hari ini, yaitu karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Teman-teman, iman ini timbul dari pendengaran akan firman Allah. Dan Nuh salah satu yang mendengarkan perintah Allah atau firman Allah ini. Oleh karena itu, dengan imannya itu maka ia diselamatkan bersama dengan keluarganya. Kita merenungkan kembali pertanyaan refleksi di awal. Siapa di antara kita yang pernah melakukan kejahatan? Dan siapa di antara kita yang rindu untuk dipulihkan oleh Allah? Teman-teman, mari kita buka diri kepada Allah dan biarkan Roh-Nya yang kudus itu selalu menyadarkan kita. Karena apa? Allah itu Maha Pengampun. Jangan pernah ada rasa malu di antara kita untuk datang kepada Allah dan mendengarkan apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Saya percaya bahwa kita sekalian adalah bilangan-bilangan orang yang diselamatkan oleh Allah. Dengan iman kita mengaminkan itu, bahwa kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Silakan teman-teman berefleksi dan teman-teman bisa berdoa 1 menit dalam hati. Teman-teman, kita mengaminkan firman Tuhan dengan sama-sama kita bernyanyi pujian Glory Haleluya. Hallelujah, hallelujah.
untuk kita akan memberikan persembahan syukur kita pada hari ini. Sebelumnya marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dan Nabi Yesus Kristus. Terima kasih Bapa karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat berkumpul dan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan bagi kami. Kiranya firman itu dapat terus bertumbuh menjadi buah-buah kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, tiba saatnya hari ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati besar kecilnya persembahan kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan dapat bermanfaat bagi pelayanan Tuhan di Pemuda Maranatha Ebufu Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami, dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, sambil mengiringi persembahan syukur, mari kita angkat pujian bahwa Allah itu baik. Teman-teman, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari dengan sungguh kita serahkan segala beban dan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Yakinlah dan percayalah bahwa hanya Tuhan satu-satunya tempat kita berharap, dan hanya Tuhan yang mampu memulihkan keadaan kita. Datanglah kepadanya dengan sungguh-sungguh sambil menyanyikan, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Teman-teman, mari kita satukan hati untuk masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk persekutuan malam hari ini yang Tuhan izinkan terjadi. Kami berdoa Tuhan Yesus menyerahkan pergumulan kami di tingkat Pemuda Gemit Maranatha Ebufu. Tuhan tahu bahwa saat ini Tuhan kami sedang bergumul dengan pandemi COVID-19.
kami berjumpa lewat ibadah online saja. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk setiap program pelayanan dari UPPMJ dan juga PP Pemuda yang memprogramkan setiap program pelayanan di tahun ini. Tuhan Yesus memberkati agar apa yang dilakukan semua berjalan dengan baik di penghujung tahun ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk teman-teman UPPMJ dan juga BPPJ, bahkan badan pengurus tingkat wilayah. Tuhan memberkati mereka semua dalam tugas dan panggilan pelayanan mereka masing-masing. Tuhan memberkati agar mereka sungguh-sungguh melayani teman-teman pemuda yang ada di Gemit Maranatha OEBUFU ini dengan penuh ketaatan kepada Kristus. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa menyerahkan kami seluruh pemuda-pemudi Gemit Maranatha OEBUFU dengan pergumulan kehidupan kami, baik tentang pendidikan, tentang pekerjaan, mencari jodoh, bahkan keluarga kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan merancangkan sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk gereja kami, Gemit Maranatha OEBUFU. Tuhan memberkati dari ketua majelis jemaat, seluruh pendeta yang ada, majelis jemaat, bahkan seluruh jemaat yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati sehingga lewat pandemi COVID-19 ini kami terus diajarkan untuk semakin dekat kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa terkhususnya untuk pandemi yang sedang berlangsung saat ini. Kami berdoa agar Tuhan menjauhkan kami dari virus ini, agar kami tidak terinfeksi Tuhan. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang dirawat, Tuhan memberkati mereka, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Untuk seluruh perawat yang ada juga Tuhan, seluruh tim medis, Tuhan memberkati mereka agar mereka bekerja sesuai dengan apa yang hikmat yang Tuhan taruhkan bagi mereka. Inilah doa dan pengharapan kami. Ampunikan setiap salah dan dosa kami, karena hanya dalam anak-Nya Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, tibalah kita di akhir ibadah gabungan ini. Kiranya kita semua selalu mendapatkan kekuatan dari Tuhan, dan pengharapan kita pun hanya kepadanya. Mari dengan yakin dan percaya kita tutup ibadah ini dengan menyanyikan lagu Dalam Yesus. Kuatkan hidupku, ku dapat dalam Yesus. Setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan, penuh kuasa, pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan mengasihani kita. Tuhan menunjukkan wajah-Nya dan mengaruniakan damai sejahtera kepada kita semua. Amin. 1, 2, 3. Shalom.